Halo, pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang semantik SEO ya, dan juga langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengoptimasi website menggunakan semantik SEO. Jadi, semantik SEO itu adalah sebuah metode penyajian informasi kepada search engine ya. Jadi, bagaimana cara kita menyajikan informasi kepada search engine untuk meyakinkan search engine bahwa kita itu authority di sebuah topik tertentu, ya kan? Dan memudahkan search engine untuk mengekstrak informasi di dalam artikel kita. Dan juga meningkatkan relevansi informasi di dalam artikel kita dan juga bagaimana cara menyajikan informasi itu dengan lebih banyak query yang bisa di-ranking dan juga bagaimana mengoptimasi agar informasi tersebut itu memiliki uh, akurasi yang lebih tinggi ya. Jadi seperti itu ya. Sehingga nanti tujuannya Google akan menjadikan kita authority di sebuah topik dan menjadikan kita prioritas utama sebagai sumber, ya kan, sumber untuk menjawab berbagai query di topik tertentu. Misalkan kita menjadi topical authority di misalkan sepeda motor. Jadi jika ada orang-orang yang ingin mencari informasi tentang sepeda motor, maka Google akan memprioritaskan website kita untuk menjawab informasi tentang topik tersebut ya. Jadi gambaran umum langkah-langkahnya seperti apa ya? Jadi yang pertama adalah gambaran umum ya, yang pertama adalah cara bikin jadi authority di sebuah niche ya. Kemudian cara bikin artikel berkualitas, kemudian naikin persepsi dan juga trust search engine ke website kita, dan juga kemudian menurunkan biaya search engine ya, cost of ranking versus cost of not ranking, dan juga yang terakhir adalah mengoptimasi monetisasi website menggunakan cara yang semantic friendly. Nah, kita akan mulai dari bikin website jadi authority di sebuah niche ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah pertama adalah kita harus memiliki topical map dulu ya. Topical map itu apa? Topical map itu adalah peta topik untuk website kita ya. Yang pertama ini ya, kalau saja saya akan jelaskan. Nah, jadi topical map itu didasarkan pada produk utama di bisnis kita. Kalau misalkan Anda produknya itu adalah sampo untuk ketombe, maka topik-topik Anda itu harus berhubungan dan bisa dimonetisasi dengan menggunakan sampo anti ketombe Anda. Kalau misalkan produk Anda itu adalah oli motor, maka topik-topik yang digunakan itu adalah topik-topik yang bisa dimonetisasi dengan menggunakan produk Anda tersebut ya. Jadi topical map itu harus didasarkan pada produk utama di bisnis Anda ya. Dan juga di topical map itu ada yang namanya core topic dan juga outer topic. Core topic itu benar-benar yang sangat relevan atau yang sangat terikat erat dengan produk Anda, dan juga outer topic itu adalah topik yang lebih luas tapi masih berkaitan ya. Nah, untuk bisa membuat topical map itu Anda bisa menggunakan yang namanya metode query semantik ya. Query semantik itu menggunakan query ya. Bisa menggunakan tool yang digunakan adalah tool SEO tool seperti Ahrefs, Semrush dan lain-lain. Anda juga bisa menggunakan Google, Bing dan YouTube ya. Itu menggunakan yang namanya apa namanya? Auto complete ya, Google Auto Complete ya. Kalau misalkan Anda ngetik keyword Google, itu akan ada rekomendasi keyword yang lain ya. Ya, untuk Google Auto Complete atau Google Suggest. Di Bing juga ada, di YouTube juga ada, di search engine lain juga ada. Anda juga bisa menggunakan search pattern, search suggestion, dan juga related search yang ada di tool tersebut. Misalkan di Google, Bing, YouTube, dan lain-lain. Nah, selanjutnya Anda juga bisa menggunakan yang namanya lexical semantic ya. Lexical semantic itu toolnya bisa pakai Wikipedia dan juga ChatGPT atau sumber terpercaya yang lain ya. Itu menggunakan sinonim ya, sinonim-sinonimnya, antonimnya, holonim, meronim, hipernim, dan hiponim ya. Ini secara bahasa ya, leksikal ya. Nah, kalau misalkan sinonim dan antonim mungkin sudah tahu ya. Holonim itu adalah kesatuan dari bagian-bagian ya. Jadi misalkan apa namanya? Motor ya. Motor itu adalah bagian-bagian dari sadel, dari stang ya dan lain-lain. Nah, meronim itu adalah bagian dari sebuah kesatuan. Jadi misalkan motor itu ya ada stangnya, ada itunya gitu kan. Kemudian ada hipernim. Hipernim itu adalah taksonomi atas dan hiponim adalah taksonomi bawah. Anda bisa search di Google untuk lebih jelasnya ya. Karena ini saya bahas tentang gambaran umumnya saja. Kemudian selain menggunakan query semantic juga lexical semantic, kita juga bisa menggunakan authority hacking ya, yaitu menggunakan topik-topik yang sudah dibuat oleh kompetitor kita. Jadi pertama Anda bisa cek page kompetitor ya, atau URL atau artikel-artikel yang sudah dibuat oleh kompetitor kita menggunakan sitemap mereka ya. Kalau Anda bisa mengakses sitemap dari kompetitor, Anda bisa menggunakan itu sebagai cara untuk riset topik yang bisa Anda buat.
Selain itu Anda juga bisa menggunakan traffic page ya. Kalau misalkan Anda pakai yang namanya SEMrush, Anda bisa cek traffic halaman-halaman apa di sebuah misalkan kompetitor ya, misalkan katakanlah CNN.com misalkan. Anda bisa cek halaman-halaman apa atau artikel-artikel mana yang trafficnya paling tinggi ya. Anda juga bisa di SEMrush misalkan ya, menggunakan Organic Research SEMrush, yaitu di menu atau di tab Organic Pages. Kemudian Anda juga bisa menggunakan yang namanya query yang di-ranking oleh kompetitor ya. Misalkan Anda kompetitor Anda adalah misalkan CNN misalkan. Anda bisa mencari keyword-keyword yang di-ranking oleh CNN ya. Anda bisa menggunakan SEMrush misalkan, yaitu menggunakan Organic Research SEMrush di tab Positions. Kemudian itu ya, itu adalah caranya untuk membuat topical map ya, atau metode yang digunakan untuk membuat topical map ya. Kemudian untuk eksekusinya ya, ketika topical map sudah jadi, ya kan, itu ada urutan publishing artikel ya. Jadi topical map kan banyak itu kan. Anda harus mengurutkan publishnya atau prioritas publishing itu harus diurutkan ya. Yang pertama itu adalah dahulukan publish core topic ya. Jadi kalau misalkan topical map Anda itu banyak sekali, misalkan berisi katakanlah 500 topik, dan Anda itu nggak mungkin bisa membuat 500 topik sekaligus ya. Anda mungkin harus membuat misalkan 50 dulu, karena mungkin biayanya juga nggak murah ya untuk bikin artikel banyak. Anda dahulukan untuk mempublish core topiknya dulu. Core topik itu apa? Core topik adalah topik yang benar-benar bisa Anda monetize dengan produk Anda ya. Misalkan tadi ya, produk Anda adalah sampo anti ketombe, maka topik-topik yang seputar anti ketombe atau menghilangkan ketombe itu harus didahulukan ya. Jadi kalau misalkan ketombe itu harus didahulukan dulu ya. Sedangkan untuk topik yang lain misalkan tentang rambut dan lain-lain itu agak terakhir nggak apa-apa. Karena itu outer topik ya. Jadi dahulukan untuk publish core topiknya dulu yang bisa Anda monetize tadi ya. Kenapa juga itu didahulukan? Karena ketika kita posting yang core tadi, website kita yang awal tadi ya kosong, kemudian diisi dengan core topic, maka Google akan melihat ini sebagai materi atau topik utama atau central entity dari website tersebut adalah core topic tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah dahulukan artikel dengan kualitas terbaik ya. Kenapa kok seperti itu? Jadi di Google itu ada yang namanya helpful content system ya. Kalau di core update itu namanya helpful content update ya, HCU ya kan. Nah, artikel dengan kualitas terbaik itu harus didahulukan. Kenapa? Itu untuk merubah persepsi Google tentang website kita. Kalau artikel-artikel kita itu semuanya artikel berkualitas baik, maka Google akan menganggap bahwa website kita itu baik ya. Seperti itu. Kalau misalkan kita artikel-artikel yang pertama itu jelek-jelek, maka Google akan langsung persepsinya jelek ya. Oh ini websitenya jelek gitu kan. Maka seperti itu ya. Artikel dengan kualitas terbaik itu biasanya bisa mendapatkan ranking yang baik juga ya. Kemudian selanjutnya adalah kecepatan posting ya. Kecepatan posting artikel itu juga harus diperhatikan. Nah, jika kecepatan posting Anda itu lebih tinggi daripada kompetitor Anda, maka Anda akan diprioritaskan untuk indexing dan juga crawl rate ya. Jadi kalau misalkan Anda bisa cek kompetitor Anda itu mereka postingnya berapa kali per minggu misalkan, Anda tingkatkan saja lebih tinggi dari mereka ya, supaya apa? Supaya kita bisa diprioritaskan untuk indexing dan juga crawling ya, seperti itu. Kemudian sama juga ada juga namanya kecepatan update artikel atau kecepatan update atau frekuensi kecepatan update ya. Seperti itu. Nah, kemudian banyak sekali ini ya. Jadi Anda juga bisa untuk menjadi authority di niche ya, itu Anda harus memiliki triples terbanyak. Triples itu informasi ya. Informasi itu ada berisi dari 3 hal ya. Subjek, predikat, objek. Misalkan ya, Jokowi adalah Presiden Indonesia. Jokowi adalah kepanjangan adalah singkatan dari Joko Widodo. Jokowi memiliki anak bernama ini, dengan Jokowi ada di partai PDI misalkan. Jokowi adalah apa gitu kan? Jokowi memiliki usaha. Nah, itu adalah triples ya. Triples itu adalah sebuah informasi yang terdiri dari entity, atribut dan juga value atau SPO ya, subjek, predikat, objek ya. Jadi jika Anda memiliki triples terbanyak di topik Anda, misalkan ya, Anda punya informasi tentang katakanlah karburator motor misalkan. Anda sudah membahas semua informasi tentang karburator motor ya, mulai dari harganya, jenisnya, dan lain-lainnya itu kan, bener-bener banyak itu kan. Nah, itu Anda akan menjadi authority di niche tentang karburator tadi ya. Nah, contohnya ya, misalkan Anda punya
apa namanya 100 juta triples niche ya. Jadi ketika Anda punya website Anda itu punya triples yang sangat banyak sekali, itu Anda bisa memuaskan banyak sekali keyword ya. Dan banyak sekali orang yang bisa terpuaskan kepada Anda. Google suka yang seperti itu. Kenapa? Karena Google mencari uang dengan cara menggunakan website Anda sebagai konten. Itulah kenapa website seperti Amazon itu benar-benar diutamakan ya. Kalau misalkan di Indonesia ada Shopee, ada Tokopedia, website seperti Tokopedia dan Shopee itu diutamakan oleh Google. Kenapa? Karena mereka itu benar-benar memuaskan banyak konsumennya. Jadi misalkan keyword-keyword seperti apa namanya produk misalkan ya, itu semuanya terpuaskan oleh Shopee dan juga Tokopedia. Bayangkan Shopee dan Tokopedia hilang dari Google misalkan, orang juga nggak akan puas kan. Jadi Google menggunakan website besar tadi itu untuk mencari uang ya. Jadi kalau misalkan website Anda itu bisa memuaskan banyak orang, yaitu dengan cara memiliki banyak triples, maka Google juga akan memprioritaskan website Anda di mesin pencari. Seperti itu ya. Kemudian setelah itu Anda juga bisa bikin knowledge page Anda sendiri untuk masa depan ya. Jadi Anda punya triples itu Anda simpan. Nanti kalau misalkan besok-besok itu bisa Anda gunakan kembali. Seperti itu ya. Aduh, banyak sekali ini ya. Kemudian yang selanjutnya adalah itu untuk jadi authority ya. Kemudian bikin artikel berkualitas ya. Caranya bagaimana? Waduh, panjang sekali ini ya. Ya, untuk bisa bikin artikel berkualitas ya, kalau misalkan Anda orang yang SEO misalkan bilang bikin artikel yang berkualitas gitu kan. Berkualitas itu yang seperti apa gitu kan. Sedangkan Google sendiri itu adalah algoritma ya atau matematika. Algoritma itu pakai matematika. Jadi nggak bisa ngejudge quality ya menggunakan, jadi judge quality by mathematics ya. Jadi yang pertama adalah bikin artikel yang relevan ya dan paragraf yang relevan. Yes. Ya untuk bisa mendapatkan itu bisa pakai yang namanya semantic content network, itu wajib ya. Menggunakan ontologi, taksonomi, critical verb, unique attribute ya. Kita akan skip saja karena itu panjang sekali. Ini sudah ada penjelasannya nanti. Kemudian ada lagi kemudian update artikel dan semantic content network secara berkala ya. Misalkan 6 bulan sekali itu diupdate artikelnya, semantic content networknya juga diupdate. Kemudian selanjutnya adalah buat artikel yang information richness-nya tinggi. Jadi buat artikel yang informasinya itu benar-benar lengkap ya. Di topik terkait, misalkan Anda bahas tentang ukuran karburator motor misalkan, ya kan? Anda bisa membahas semua karburator motor di dunia misalkan langsung ya, search gitu kan. Jadi benar-benar lengkap. Jadi punya information richness yang tinggi. Ya, seperti itu ya. Kemudian buat informasi yang mudah dipahami oleh search engine. Jadi ini penting ya. Jadi ketika menulis artikel tersebut itu harus mudah untuk diekstrak informasinya oleh search engine ya. Jadi gunakan kalimat yang mudah untuk dicerna ya. Jadi jangan pakai kalimat yang bulat ya, kalimat yang ngalor ngidul gitu kan. Jadi harus runtut gitu kan. Supaya apa? Supaya Google bisa mengekstrak dengan lebih mudah ya. Ini subjeknya, ini objeknya, ini atributnya gitu kan. Ini subjek, ini predikat, ini objeknya gitu ya. Mudah ya kan. Kemudian juga gunakan topical border. Topical border itu kalau misalkan bahas ukuran, misalkan ada paragraf ya, paragraf bahas tentang ukuran karburator Keihin misalkan. Ya sudah bahas Keihin aja, jangan bahas yang lain ya kan. Jadi kemudian di paragraf yang selanjutnya itu baru bahas yang lainnya lagi. Jadi benar-benar harus on topic. Karena apa? Karena kalau misalkan Anda memasukkan atribut yang nggak sesuai, itu akan mengurangi relevansi dari sebuah paragraf dan juga artikel. Kemudian formatting artikelnya bagaimana ya? Ada jelas optimasi juga, ya kan? Anchor tag-nya dan anchor konteksnya, internal link ya. Anchor tag-nya apa? Kemudian teks yang menyelimuti internal link tersebut apa, gitu kan? Kemudian ada tag, file name, kualitas gambar, ukuran gambar, dan juga format gambar. Wah, panjang sekali ini ya. Jadi ini adalah cara untuk agar informasi itu mudah dipahami oleh search engine. Kemudian selanjutnya adalah untuk bisa ciri-ciri artikel berkualitas itu bisa memuaskan user ya, memuaskan pembaca kita. Dengan cara apa? Dengan cara pertama adalah menyelesaikan masalah dengan cepat dan mudah ya. Ada quick answer, susunan artikel bagus, penjelasan detail, jawaban di awal kalimat, paragraf, ini ada juga nanti ya. Ada kemudian jangan gunakan paragraf terlalu panjang, gunakan list, bulleting, mudahkan skimming, dan juga ada call to action ya. Call to action. Kalau misalkan Anda jualan ya, call to action-nya harus ada, dan juga call to action itu yang menyelesaikan masalah. Jadi misalkan artikelnya itu misalkan tentang kenapa rambut rontok gitu kan. Misalkan ada ketombe gitu kan, Anda bisa langsung memberikan call to action untuk mendapatkan produk
solusi anti ketombe Anda, seperti itu ya. Jadi harus ada call to action juga ya di sana yang menyelesaikan masalah yang sedang dialami oleh customer. Dan juga yang sebenarnya untuk memuaskan user itu adalah tidak membosankan ya. Gunakan gambar gitu kan. Misalkan artikel how to ya. Artikel how to, gambar hasil akhirnya bagaimana, langkah-langkahnya bagaimana, artikel ya kan. Gambarnya representasi atau mewakili tema, ada infografis ya kan. Jadi setiap tipe artikel itu punya gambar yang berbeda-beda ya. Ya, artikel deskripsi itu gambarnya gimana, review itu ada gambar asli, penggunaan barang, hasil dari barang, gambar performa ya kan, seperti itu ya. Artikel berita gambarnya seperti apa gitu kan, yaitu gambar asli kejadian ya kan, dan lain-lain. Jadi gambarnya itu harus sesuai ya. Jadi gambar di sebuah apa namanya format artikel tertentu itu punya format yang tertentu juga seperti itu ya. Kemudian video ya kan, videonya bagaimana, thumbnailnya itu harus menyelesaikan masalah, video itu harus to the point ya, kayak gitu ya, tidak membosankan. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara memuaskan artikel berkualitas yang memuaskan user, yaitu menggunakan usability yang nyaman ya, fontnya bagus, responsif, page speed-nya bagus, UI UX bagus, internal link dan navigasi itu semuanya menyelesaikan masalah. Itu memuaskan user ya, karena user akan mudah sekali untuk menggunakan informasi di artikel Anda. Kemudian yang selanjutnya yang harus kita lakukan adalah naikin persepsi dan juga trust atau kepercayaan search engine ke website kita. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah Anda harus pantau crawler dulu ya, crawler Anda ya. Crawler itu adalah kunci persepsi Google ya. Jadi apa yang di-crawl di website Anda itulah yang menjadi benchmark persepsi Google pada website Anda. Kalau misalkan yang banyak di-crawl itu adalah artikel-artikel atau URL yang jelek, otomatis Google akan menganggap website Anda jelek. Tapi kalau misalkan yang di-crawl itu kebanyakan adalah artikel-artikel yang bagus, maka persepsi Google juga bagus ya. Jadi kalau misalkan Anda punya artikel yang jelek, itu jangan biarkan crawler untuk meng-crawl artikel tersebut atau URL tersebut. Kemudian bagaimana caranya naikin ya? Itu yang pertama adalah ya crawler itu harus dipantau. Kemudian kita harus juga bisa naikin website kita ke tier 1 indeks. Jadi Google itu punya 3 macam indeks ya. Tier 1, tier 2, tier 3 ya. Tier 1 itulah berisi website-website yang paling utama ya, yang diprioritaskan untuk menjawab berbagai query. Caranya bagaimana? Ini ya. Jadi Anda harus memiliki ini huge difference in quality, quantity, quality, topical coverage dan juga dibandingkan kompetitor. Wah, panjang sekali ini ya. Kemudian untuk bisa naikin persepsi atau tes Google ke kita adalah Anda harus punya historical data yang bagus ya. Historical data itu data tentang data historis atau selama ini Anda itu memuaskan user atau tidak ya. Jadi kalau misalkan Anda banyak sekali memuaskan user, otomatis historical Anda bagus. Dan Google karena sudah tahu dan juga tahu kalau misalkan website Anda itu memuaskan banyak user di masa lalu, Anda akan diutamakan ya, diprioritaskan untuk menjawab berbagai macam query karena sudah terpercaya ya, sudah terbukti di masa lalu atau sudah sekian lama ini secara historis Anda juga mampu untuk memuaskan user. Kemudian jumlah page search ya, jadi apa namanya, jumlah artikel search Anda itu banyak itu kan. Kemudian lengkap ya. Kemudian informasi satu web Anda itu juga banyak ya kan. Ini realisasi menggunakan semantic content network tadi di atas tadi. Kemudian ada persentase artikel berkualitas ya. Jadi Anda untuk bisa naikin persepsi atau task Google, jumlah URL dengan artikel yang berkualitas seperti di atas tadi ya, itu banyak ya. Dan juga yang jelek itu sedikit. Kemudian ada lagi page rank itu backlink ya. Backlink itu utama ya. Jadi ini salah satu ranking factor yang utama. Backlink dan juga internal link ya. Internal link nanti ada anchor tag dan lain-lain tadi ya. Kemudian ada juga brand ya. Brand juga bisa naikkan persepsi dan trust Google ke kita ya. Brand seperti sinyal-sinyalnya antara adalah brand mention. Orang apa namanya jenenge nyebutkan brand kita di website lain. Ada juga direct traffic dan juga social traffic. Dan yang terakhir adalah contextual domain ya. Contextual domain itu apa? Contextual domain itu adalah kalau misalkan website yang besar itu seperti ini, misalkan ya layoutnya seperti ini gitu kan, Anda juga harus seperti itu juga. Misalkan jadi contextual domain itu adalah apa namanya, kriteria website yang bagus gitu kan. Misalkan pakai theme yang seperti ini, CNN misalkan ya, CNN websitenya bagus, CSS-nya bagus gitu kan, menggunakan domain.com misalkan, layoutnya bagus, ada itunya, ada sidebarnya dan lain-lain.
Kemudian website yang nggak bagus itu pakai blogspot misalkan, kemudian temanya itu CSS-nya bener-bener jelek misalkan, ya kan? Itu Google punya kriteria tertentu yang disebut contextual domain, ya. Jadi kita juga harus mengetahui contextual domain di niche kita, dan juga kita harus minimal sesuai dengan kontekstual domainnya, ya. Kita akan bahas nanti karena insya Allah ya, kalau misalkan ada waktu dan juga ada tenaga juga insya Allah ya. Itu caranya adalah menaikkan trust website ke kita. Yang terakhir adalah menurunkan biaya search engine ya. Jadi Google itu adalah perusahaan iklan ya. Jadi tujuan utamanya adalah menghasilkan uang. Jadi bagaimana caranya Google itu menghasilkan uang lebih banyak ya? Dengan cara apa? Dengan cara Google bagaimana caranya mendapatkan sumber yang lebih sedikit, lebih murah dan lengkap ya, dan terbukti memuaskan ya. Jadi Google itu kan yang dijual itu adalah informasi, ya kan? Dan misalkan ada 1 juta search per hari misalkan, ya kan? Meskipun lebih ya, misalkan ada 1 juta search per hari, nggak mungkin dong Google menggunakan 1 juta domain, 1 juta website untuk memuaskan 1 juta user, ya itu akan buang-buang waktu ya. Sama kayak ada 1 juta orang yang titip produk, ya, titip suruh belikan produk, dan Anda pergi ke 1 juta toko juga, itu akan buang-buang waktu. Tapi kalau misalkan ada 1 juta orang pesan produk, Anda cuma punya 1 toko aja, misalkan mall gitu kan, itu akan sangat mempersingkat waktu ya, tenaga juga. Karena apa? Karena itu lebih murah, ya. Seperti itu. Jadi Google perusahaan iklan ya. Jadi tujuannya adalah menurunkan biaya, menaikkan profit ya kan. Dan juga Google itu selalu mencari cara untuk menurunkan biayanya gitu. Jadi kita harus menjadi website yang besar, yang lengkap ya kan, dan juga bisa memuaskan semua orang yang mencari topik tertentu ya kan. Jadi orang tanya apa saja soal misalkan karburator ya. Misalkan ada orang tanya apa saja tentang karburator, website Anda itu bisa menjawab semuanya. Ya, Google suka yang seperti itu. Kenapa? Kalau misalkan ada orang siapapun yang tanya tentang karburator, Google nggak perlu nyari 100 website, 200 website ya. Dia cukup menggunakan website Anda aja, itu sudah cukup. Ya, sama seperti Tokopedia dan juga Shopee. Ya. Jadi itu sudah bisa menjawab banyak sekali query. Dan kalau misalkan Anda hilang, itu menjadi kerugian untuk Google juga ya, seperti itu. Itu Anda harus jadi itu ya, harus jadi website seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah caranya bagaimana? Caranya adalah menurunkan biaya ekstraksi data ya. Jadi ketika mengekstrak website Anda, usahakan Google itu menggunakan biaya yang murah ya. Misalkan mengekstrak informasi di sebuah artikel atau di sebuah paragraf ya kan, gunakan kalimat yang jelas ya, supaya apa? Supaya dengan algoritma yang mudah saja, yang biasa, itu sudah bisa mengekstrak informasinya. Nanti nggak perlu pakai algoritma atau sistem yang itu lebih kompleks lagi, lebih mahal lagi gitu kan. Jadi Anda harus menentukan biaya ekstraksi data ya. Response time ya, hosting Anda juga harus minimal mending lah gitu ya, yang bagus lah gitu kan, nggak harus bagus temen ya, cuma bagus ya kan. HTML harus bersih ya kan, karena kalau HTML-nya itu nggak bersih juga itu akan menyusahkan untuk parsing ya dan lain-lain. Skema markup, optimasi gambar ya kan, struktur website ini juga jelas itu kan, crawl depth-nya itu juga bagus itu kan. Jadi untuk nge-crawl seluruh website itu nggak perlu sampai 100 kali crawl gitu kan, jadi mudah ya. Kemudian itu ya cara untuk menurunkan ekstraksi data di website Anda. Kemudian juga menurunkan biaya operasional SE ya. Jadi Anda jadilah satu sumber paling lengkap di internet ya untuk sebuah topik tertentu, sehingga Google nggak perlu menyimpan banyak website untuk menjawab semua topik terkait ya. Jadi Anda masuk, misalkan Anda menjawab semua query di sebuah topik, Anda akan masuk ke dan informasi Anda itu akurat ya, akurat dan juga relevan ya. Anda akan masuk ke tier 1 dan juga bisa memuaskan banyak sekali query di search engine. Seperti itu ya. Jadi selanjutnya adalah Anda juga harus mengatasi semua masalah yang terdeteksi di GSC ya. Jadi Anda cek juga di GSC, terutama di itu ya, di crawl statistik crawl-nya ya. Jadi Anda cek crawl dari search engine bagaimana ya. Berapa banyak yang responsnya itu 404, berapa banyak yang oke gitu kan, dan lain-lain. Mungkin kita semoga bisa bahas ya. Dan ini adalah kita harus mengoptimalkan monetisasi secara semantic friendly ya. Jadi semua artikel itu sebisa mungkin itu dimonetisasi ya.
Karena kalau nggak dimonetisasi, ya rugi ya kan. Terutama untuk Anda yang nggak pakai iklan ya, misalkan ya. Anda yang nggak mau pakai iklan ya kan, nggak mau pakai iklan AdSense dan lain-lain, Anda bisa mengoptimalkan. Jadi semua artikel itu harus ada monetisasinya. Bagaimana cara menguangkannya? Ya, kalau Anda cuma ngasih informasi tanpa monetisasi, ya itu rugi juga ya kan. Anda harus bisa strategi untuk memonetisasinya. Dan di sini ada strateginya juga di sini ya. Ya ini ada strateginya ya, insyaallah. Ya, jadi mungkin itu aja dari ini Mas Eda ya, yang cara pengukurannya, tapi kita nggak bahas. Kita cuma bahas yang ini aja, yang secara gambaran umum aja. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan ditanyakan di komentar, dan insya Allah nanti saya sertakan resource-nya di deskripsi ya. Terima kasih.